Baik, kita menuju ke informasi berikutnya. Kita beralih Ustaz, ini terkait dengan penertiban jalan raya. Mulai hari Rabu ini, Ditlantas Polda Metro Jaya menertibkan pesepeda yang melintas di luar jalur khusus sepeda. Penertiban tersebut menyusul dikeluarkannya keputusan gubernur terkait jalur lintasan permanen khusus road bike atau sepeda balap. Polisi langsung menyisir kawasan sepanjang Sudirman Tamrin setelah waktu menunjukkan pukul 06.30. Ya, waktu itu merupakan batas bagi pesepeda road bike atau sepeda balap bisa melintas di jalan raya. Setelah batas waktu tersebut, pesepeda wajib menggunakan jalur sepeda permanen yang telah tersedia. Sejumlah pesepeda mengaku terbantu waktu khusus bagi pengguna road bike bisa melintas di jalan raya Sudirman Tamrin karena demi kenyamanan. Kan kalau teman-teman di sepeda ada istilahnya share the road ya, berbagi jalan gitu. Kalau ada jalur khusus berarti kan roadnya nggak dibagi gitu, jalannya nggak dibagi gitu kan. Jadi kita ya bersama-sama gitu kan, road bike juga dapat bagiannya tapi dibagikan gitu, udah ada bagiannya. Ya kita rasa kalau emang pemerintah merasakan bahwa ini adalah hal yang terbaik, ya kita sebagai pengguna road bike pasti mengikuti arahan. Sebelumnya Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sepakat memberikan dispensasi bagi para pengguna sepeda untuk melintas di jalur biasa mulai pukul 5 hingga 6.30 waktu Indonesia Barat. Nah hari ini mulai pukul 06.30 tadi kami menerjunkan tim ya untuk melaksanakan penertiban terhadap para pengguna sepeda yang keluar dari jalurnya di atas jam 6.30. Untuk sementara polisi akan memberikan sosialisasi bagi pesepeda, namun bagi pesepeda yang membandel, polisi pun tak segan akan menindak jika adanya pelanggaran. Nah, setelah diuji coba selama 2 pekan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan mempermanenkan perlintasan sepeda di Jalan Layang Nontol Kasablanka Kampung Melayu Tanah Abang. Nantinya jalur tersebut akan dapat dilintasi para pesepeda setiap hari Sabtu dan Minggu pada pukul 5 hingga 8 pagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mempermanenkan jalur perlintasan sepeda di Jalan Layang Nontol atau JLNT Kasablanka Kampung Melayu Tanah Abang. Hal itu dilakukan setelah Pemprov DKI melakukan evaluasi atas uji coba selama 2 minggu. Dari hasil rapat sementara, rencananya setiap hari Sabtu dan Minggu, para pesepeda bisa memanfaatkan jalan layang sepanjang 2,3 km itu mulai pukul 5 hingga pukul 8 pagi. Masih menunggu keputusan gubernur ya, masih rapat sementara ya. Lintasan jalan nontol Kokas yang karet itu menjadi lintasan permanen road bike setiap 1 minggu saja. Jam 5 sampai jam 8 pagi. Perihal informasi yang simpang siur terkait aturan boleh atau tidaknya pesepeda melewati Jalan Sudirman Tamrin di luar jalur sepeda permanen di jam tertentu, Polda Metro Jaya akhirnya angkat bicara. Sejatinya hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan. Bahwa sepeda road bike boleh keluar dari jalur jadi pukul jam 5 sampai jam 6.30. Sebetulnya itu belum keputusan resmi, itu adalah pembicaraan pada saat rapat ya. Yang nanti resminya akan dikeluarkan dalam bentuk sebuah keputusan gubernur atau peraturan gubernur. Ketika pukul 6.30 masih ada rombongan-rombongan sepeda yang melintas, kami akan melakukan upaya-upaya preventif dengan menghimbau dan menggiring mereka untuk masuk ke jalur sepeda. Aparat mengimbau para pesepeda untuk melintas di jalur yang sudah disediakan demi ketertiban lalu lintas di ibu kota. Penindakan atau penilangan akan ditempuh setelah segala upaya preventif telah dilakukan. Meski sejauh ini mekanisme penilangan masih dalam pengkajian. Tim Liputan melaporkan. Ya, alhamdulillah aturan ini merupakan jalan tengah dari masalah yang sempat diangkat share the road, dan sebenarnya sudah berlangsung selama ini aman, tapi yang menjadi masalah ada oknum para pesepeda yang kemudian keluar dari jalur menyerobot jalur kendaraan bermotor lainnya. Kalau Ustaz melihat ini seperti apa, Ustaz? Ya, Mas Jemi, semua peraturan di jalan itu kan dalam rangka memenuhi hak setiap pengguna jalan. Ada pesepeda, ada mereka yang menggunakan kendaraan bermotor dan sebagainya, bahkan ada yang berjalan kaki. Ini sesuai dengan tuntunan Nabi, a'tut tariqa haqqah. Berikanlah hak pengguna jalan masing-masing. Tiap orang, tiap yang menggunakan jalan ada koridornya, ada
lokasinya, sehingga masing-masing mengikuti lokasi itu untuk kebaikan bersama. Benar, biasanya seseorang karena ingin cepat, ingin kemudian melakukan nyampe di kantor dengan cepat, ia mengabaikan hak pengguna yang lain, sehingga terjadilah kekisruhan di dalam perjalanan tadi. Seorang pesepeda jika mengambil hak pengguna kendaraan yang lain tentu akan tidak nyaman. Demikian juga karenanya siapapun yang melakukan perjalanan maka dihimbau, bahkan diperintahkan oleh agama untuk memenuhi hak pengguna jalan yang lain. Tidak hanya kita yang menggunakan jalan, yang lain pun ingin menggunakan jalan dan ingin memenuhi haknya. Untuk itu secara adab kita dituntun untuk lebih malah memperhatikan hak yang lain daripada hanya mementingkan hak dirinya tetapi mengabaikan hak orang lain dalam menggunakan jalan ini, insya Allah. Iya. Kalau dari kalangan pesepeda sendiri, ada beberapa keluhan di mana mereka tidak senang diklakson oleh pengendara bermesin begitu Ustaz. Padahal kalau dari sisi pengendara sepeda motor atau pengendara bermesin sendiri, ini menyatakan klakson tersebut adalah untuk mengingatkan agar tidak terjadi musibah. Karena kan kalau sekali disenggol sedikit, pengendara sepeda ini kan bisa celaka Ustaz. Nah, hukumnya apabila bagi siapa saja yang dapat memberi potensi berbahaya baik kedua belah pihak, ini seperti apa Ustaz? Ya, iyyakum wal julus fit turuqat. Hendaklah kalian memperhatikan, jangan sampai kalian membahayakan orang lain atau menimbulkan bahaya kepada pihak lain. Ketika kita atau pengendara bermesin itu mengklakson, maka tujuannya adalah agar orang lain itu terhindar dari bahaya. Kita memaklumi karena keadaan, meskipun belum tentu kadang-kadang. Hanya disinilah tuntunan Nabi bahwa seseorang jangan sampai membahayakan orang lain. Tentu kalau tidak boleh membahayakan orang lain, maka membahayakan diri sendiri itu lebih prioritas. Tidak boleh membahayakan diri sendiri lebih prioritas. Karenanya setiap kita tentu memperhatikan mana yang baik untuk diri kita, sekaligus mana yang aman bagi orang lain. Jangan hanya ingin tadi kebutuhan dirinya terpenuhi, kebutuhan orang lain tidak terpenuhi. Hak dirinya ingin diambil, hak orang lain malah kita ambil. Kita jaga kebaikan bersama dengan memenuhi hak masing-masing, dan tentu seseorang tidak akan melakukan perbuatan melainkan disinyalir dia membahayakan, maka dia mengingatkan dengan klakson, dan tentu klaksonnya juga bukan klakson yang Ustaz, mengejutkan. kalau gambar yang kita lihat saat ini, tapi kalau klakson tidak mengganggu, maka insya Allah tujuannya baik begitu Ustaz ya. Tadi beberapa insert gambar kalau kita simak, ini dari 4 lajur yang ada di jalan raya, ini justru digunakan semuanya, hampir semuanya. Lagi-lagi ini oknum Ustaz ya. Nah, semoga saja dengan adanya aturan ini mereka boleh keluar dari jalur sepeda di jam khusus, tapi juga tetap seperti Ustaz bilang tadi pada porsi dan juga jalur masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz atas waktu dan semua tausiahnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga dapat mempunyai kesempatan untuk bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Jimmy, terima kasih banyak. Siap.